Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah misteri. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang nekat mendaki sendirian di tengah malam lewat jalur Candi Ceto, Gunung Lawu. Cerita mistis ini berasal dari seorang laki-laki bernama Nando yang suka sekali mendaki gunung. Meskipun dalam perjalanannya Nando naik sendirian, ia tetap nekat naik gunung. Bermula pada saat Nando mendaki Gunung Lawu yang terletak di daerah Magetan. Letak Gunung Lawu berada di antara perbatasan wilayah Kabupaten Ngawi dan Magetan. Gunung Lawu ini cukup terkenal karena panorama keindahannya sehingga dapat memikat para pendaki untuk berkunjung ke sana. Ia termasuk Nando yang cukup berani untuk mendaki gunung tersebut sendirian. Dengan memiliki lokasi yang strategis, karena pendaki dapat melihat dua provinsi sekaligus dari puncak Gunung Lawu, sehingga setiap tahunnya Gunung Lawu ini tidak pernah sepi dari pendaki. Konon, dari beberapa cerita yang terdengar dari para pendaki, terdapat cerita misteri yang tersimpan di balik Gunung Lawu, yaitu jalur yang dinamai dengan jalur Candi Ceto. Menurut beberapa orang dan masyarakat, jalur Candi Ceto diyakini memiliki kisah horor tersendiri sebagai tempatnya para lelembut atau bangsa jin, dan juga biasa disebut dengan pasar setan Gunung Lawu. Nando sempat berpikir dua kali untuk melanjutkan pendakian atau tidak. Setelah mendengar cerita yang sebagian ceritanya menjurus kepada hal-hal yang mistis atau kisah misteri, namun ia mencoba untuk tidak peduli apa kata orang-orang. Setelah matang mempersiapkan barang-barang dan logistik untuk pendakian, ia pun bersiap-siap untuk berangkat menuju Gunung Lawu. Nando berangkat naik bus arah Jawa Timur pada pukul 10 pagi. Sampai di sana jam 16 malam. 6 sore ia telah sampai. Nando juga sudah sampai langsung melanjutkan ke pendakian. Setelah melewati beberapa pos, sudah waktu malam. Nando mendaki dengan hanya membawa peralatan dan dirinya sendiri di tengah keheningan malam menuju puncak Gunung Lawu. Setelah dirasa sudah mencapai pertengahan perjalanan, Nando pun duduk dan beristirahat dengan menyandarkan dirinya beserta tas punggung di bawah pohon. Pada saat sedang duduk, Nando melihat ke arah gelap yang cukup jauh dari hadapannya. Ada seseorang yang berdiri, ia pun menghampirinya. Terlihat seorang laki-laki yang berusia cukup matang, yang berpakaian adat Jawa dengan memakai bendo yang berwarna coklat. Laki-laki itu pun memperkenalkan dirinya, "Mas, nama saya Tejo." Nando yang sudah mulai keringetan pun menjawab dengan ramah, "Iya mas, nama saya Nando. Mas mau pergi ke puncak Gunung Lawu ya?" Tejo bertanya lagi. "Iya mas." "Ya wes, saya tunjukkan jalur yang cepat ya mas, biar cepat sampai ke sana." "Oh gitu ya, oke deh bang," lanjut Nando. "Tapi dengan syarat, kalau kamu lewat jalur Candi Ceto, kalau ada yang manggil jangan nyahut. Kamu lempar saja uang kalau ada yang manggil-manggil. Kamu ngerti?" Nando yang mendengar syarat dari Mas Tejo itu pun mulai berpikir mengenai pasar setan yang ia sudah ketahui. Jangan-jangan
Maksud dari si Bang Tejo tersebut adalah pasar setan itu, pikirnya. Nando pun kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti Mas Tejo dari belakang, langkah demi langkah, melewati jalur setapak. Entah berapa menit kemudian, Nando mendengar suara-suara samar, seperti ada keramaian dari jauh. Semakin dekat, keramaian itu pun semakin terdengar riuh, seperti situasi orang yang sedang berkumpul. Namun Nando tidak melihat apapun di sana. Pada saat lewat di keramaian itu, Nando merasa ada yang manggil-manggil dengan menawari sesuatu kepadanya. Nando pun merasa sedikit takut, namun ia kembali mengingat syarat dari Mas Tejo tersebut. Tak berpikir panjang, Nando pun melemparkan uang koin. Satu demi satu ia lemparkan, tanpa melihat keramaian, tanpa suara, tanpa jasad di belakang. Seketika setelah melempar koin, keramaian pun itu pun menghilang dengan sendirinya. Mas Tejo pun berhenti mengantarkan Nando setelah melewati Candi Cetro. "Mas, sampai di sini ya, saya anterin. Saya masih ada urusan," katanya. "Oh iya Mas, terima kasih banyak loh ini." Nando yang sedang berbicara pun menoleh ke belakang. Namun Mas Tejo tadi sudah menghilang tanpa jejak. Nando dibuat kaget seketika. Nando pun melanjutkan perjalanan menuju candi. Lewat Candi Cetro, puncak Gunung Lawu, ia pun akhirnya berhasil sampai sehingga dapat menikmati keindahan panorama dari puncak tersebut. Nando pun memasang tenda untuk bermalam di puncak sebelum besok paginya kembali pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Nando sampai di rumah. Nando merasa kaget dan sangat kecapean. Saat hendak beristirahat, ia melihat sebuah koran tergeletak di meja makan rumah Nando yang bertuliskan berita pendaki yang hilang di Gunung Lawu telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia seminggu yang lalu tepatnya, dengan foto orang yang meninggal tersebut. Betapa kagetnya Nando melihat foto orang yang memakai baju Jawa dengan bendo coklat, yang tak lain adalah Mas Tejo yang sudah baik karena sudah mengantarkan Nando dan menunjukkan jalur Candi Cetro kepadanya dan selamat sampai rumah. Hah? Seminggu yang lalu? Berarti langsung saja Nando menggigil seketika ketika mendengar berita tersebut atau melihat berita tersebut. Dia tidak bisa berkata-kata apapun. Orang yang Nando temui kemarin adalah hantu dari Mas Tejo yang sudah meninggal seminggu yang lalu dan jasadnya baru saja ditemukan.